Saat ini, Koran Sumsel Update bersama saya Neriza Arfiana akan mengulas beberapa informasi kriminal pada hari ini. Dikutip dari berita-berita.com, seorang driver ojek online yang menjadi korban pemukulan seorang pria di Jalan Pelita, Sekip Bendung, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang pada Selasa 11 April 2023 viral di media sosial. Peristiwa tersebut juga terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV yang beredar, tampak seorang driver ojol bernama Zulkarnain, 58 tahun, dipukul beberapa kali oleh seorang pria. Diketahui, korban dipukul pria tersebut setelah korban mengantar penumpang tepat di depan rumahnya. Namun, saat hendak memutar motor, korban tiba-tiba dipukul oleh pelaku hingga tersungkur jatuh dari motor. Setelah menjadi korban pemukulan, korban langsung melakukan visum dan melaporkan ke Polsek Kemuning, Kota Palembang dengan didampingi driver ojol lainnya. Setelah melapor ke Polsek Kemuning, driver ojol lainnya berusaha melabrak pelaku di rumahnya, namun pelaku telah melarikan diri. Sementara itu, Babin Kaptimmas Polsek Kemuning, Aibtu Andi mengatakan, ia bersama Babinsa Kemuning datang ke rumah pelaku untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Ini pelaku ini mau lintas kan, jadi saya mundurkan lagi motor biar dia lewat. Sambilnya bapak menghalangi ini jalan saya, langsung dia meletakkan motor, langsung injak saya di muka saya. Satu saya tertindih motor itu ditinjunya lagi, di muka saya lagi. Apa yang gitu? Bibir pecah, gigi patah satu kaki ini dilindas oleh knalpot. Berita selanjutnya dikutip dari bantenraya.co.id. Telah terjadi aksi begal di Cikande, Kabupaten Serang yang mengancam korban pakai senjata tajam. Korban aksi begal di Cikande ini adalah dua orang wanita remaja. Mereka menangis setelah dieksekusi pelaku dan dilempar ke sawah. Diketahui kejadian ini terjadi tepatnya di Jalan Pol Dampit, arah Bakung, Kecamatan Cikande. Sejumlah warganet berargumen, bisa jadi pelaku begal tersebut adalah residivis kambuhan yang pernah keluar masuk penjara dengan kasus yang sama karena hukumnya yang ringan. Sehingga membuat pelaku tidak jera akan hukuman yang diterima dengan mengulangi kejahatan yang sama di kemudian hari. Warga setempat menghimbau kepada pemerintah daerah untuk melakukan penjagaan lebih ketat lagi dan bila perlu memasang CCTV di titik rawan. Motor yang kecil. Begal. Iya. Motor saya, motor bapak saya, Bang. Ya Allah. Mak, jangan ketawa, Jin. Begal kan? Itu kan di depan. Ayo, tangan saya. Berita selanjutnya dilansir dari kumparan.com. Karena cinta mati namun ditolak oleh anak gadis berusia 16 tahun, GS 40 tahun mengamuk hingga merusak rumah RS 46 tahun menggunakan pedang. Rumah tersebut berada di Jalan Padasuka, Kelurahan Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan terjadi pada Rabu 29 Maret 2023 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. GS dan RS sesungguhnya adalah saudara. Rumah mereka pun bersebelahan. Persoalan ini bermula ketika GS jatuh cinta terhadap anak gadis RS yang masih siswi SMA. Pada pagi itu, api cemburu membakar hati GS tak kala ia melihat sang gadis dijemput oleh teman laki-lakinya. GS pun membawa pedang, lalu dengan membabi buta merusak rumah RS, menebas spanduk di depan rumah, merusak tembok dan merobohkan pagar. Setidaknya kerugian yang ditimbulkan adalah sekitar 10 juta rupiah.
Kini, polisi telah menangkap GS di rumahnya tanpa ada perlawanan. Pedang dengan gagang kayu itu pun disita sebagai alat bukti. Gimana sama ABG itu gimana nih? Ceritanya gimana nih? Enggak naksir, saya udah emang hubungan kurang dekat gitu. Udah beberapa hampir setahun lah gitu, sering antar jemput, jadi diantar. Tapi suatu hari ada, ya maksudnya nggak tahu apa ya, omongan orang lain mungkin ya, ke orang tuanya. Saya dilarang gitu. Terus saya tanya kenapa, siapa yang ngomong, nggak ngejelasin, malah memusir saya, nggak disuruh saya gitu. Nomor saya diblokir, terus setiap saya menanya nggak dijawab, malah ibunya sempat ngelebihin saya gitu. Bukan ngelebihin ke muka gitu, ngelebihin ke tanah. Jadi bertepuk sebelah tangan atau gimana nih? Bukan bertepuk sebelah tangan. Terus sampai melakukan pengrusakan kayak gitu gimana? Kenapa? Kalau kemarin itu gara-gara salah paham gitu. Disangkanya saya itu mau mukul, padahal mau ngajak ngobrol gitu. Kan saya Sambil bawa itu senjata tajam. Enggak. Sebelum bawa senjata tajam, belum apa-apa mau ngobrol, tapi saya, wah siap, karena pakai bahasa daerah ya, bahasa Sunda. Ngeluh, sahabat ngeluh, aku samperin. Ya, si anaknya emang gak ada apa-apain. Udah sekolah aja, aku samperin bapaknya. Nah udah, biasa cekcok gitu. Akhirnya dia mukul duluan ke saya, ya saya emosi gitu. Ya, Gitu. makasih Kang ya. Ya ambil pedang gitu. Ambil pedang ya. Berita terakhir dikutip dari detik.com. Mantan Dirut PDAM Makassar Haris Yassin Limpo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi PDAM Makassar dengan kerugian negara sebesar 20 miliar rupiah. Diketahui Haris menjadi tersangka bersama mantan Direktur Keuangan PDAM Makassar Irawan Abadi. Kasipenkum Kejati Sulsel Sotarmi mengatakan pihaknya awalnya memanggil Haris dan Irawan untuk diperiksa menjadi saksi. Penyidik kemudian menetapkan keduanya menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang ditemukan. Apa kabar Pak? Pak gimana kabar Pak? Sehat Pak? Awas kabel. Awas kabel. Kasih jalan. Senyum. Marhabannya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah dengan ditemani informasi bermanfaat dari dalam maupun luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe dan follow akun sosial media resmi kami. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Neriza Arfiana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.